Saat genderang perjuangan bertaruh, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, salah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Saat genderang perjuangan bertaruh, tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, salah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Berzikirlah sebanyak kau mampu. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam latihan jurus dan falsafah Raja Wali Sakti. Dan pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan jurus Raja Wali Sakti mulai dari jurus yang ke-6 sampai jurus yang 10 dengan falsafahnya. Oleh karena itu kepada teman-teman sekalian yang pada malam hari ini sudah standby di channel kami, pantengin terus channel ini sampai di akhir acara. Karena setelah acara latihan jurus dan falsafah ini kita akan lanjutkan dengan yang lainnya, dengan yang lainnya secara live. Baiklah, kita akan mulai peragaan jurus dan falsafah Raja Wali Sakti mulai dari jurus 6 sampai jurus 10, kemudian diakhiri dengan khotimahnya nanti. Selamat menyaksikan. Jurus 6. Mulai. Hidup haruslah punya cita-cita dan keinginan. Hidup haruslah punya tujuan. Terbang ke langit, itulah ma'rifat kepada Allah. Tapak di bumi, itulah tugas sebagai hamba dan khalifah. Saudara-saudara sekalian, di jurus yang ke-6 ini menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, itu sudah semestinya memiliki cita-cita yang luhur. Memiliki cita-cita yang luhur sebagaimana Allah menciptakan kita dan bertugas di bumi ini. Di antaranya bahwa tugas kita itu yang pertama adalah sebagai hamba Allah, kemudian yang kedua adalah sebagai khalifahnya di muka bumi. Oleh karena itu diharapkan kita semua memiliki cita-cita itu dan berperan sebagaimana mestinya. Pertama, berperan bagaimana sebagai seorang hamba Allah yang taat, tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua, berperanlah sebagai khalifahnya di muka bumi untuk mengatur segala urusan-urusan keduniaan dan kemanusiaan. Karena sesungguhnya semua tugas itu diserahkan kepada kita sebagai manusia. Terlebih-lebih lagi sebagai orang muslim diberikan tugas oleh Allah untuk memakmurkan dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Mengenal Allah dengan ma'rifat kepada Allah, maka disitulah kita akan menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Oleh karena itu, kenalilah diri kita terlebih dahulu, baru kemudian kita akan mengenal Allah dengan jalan ma'rifatullah. Berikutnya, teman-teman sekalian, kita lanjutkan dengan jurus yang ke-7. Mulai. Junjung tinggi akhlakul karimah. Jadikan ia sebagai bekal pengiring langkah
agar kaki tidak goyah. Teman-teman sekalian, kemuliaan manusia itu dilihat dari akhlaknya. Oleh karena itu, seorang kesatria sejati, seorang muslim yang sejati, maka sudah selayaknya memiliki akhlakul karimah. Nah, inilah yang harus menjadi titik tekan dan perhatian bagi kita semua. Karena esensinya, ibadah kita, keimanan kita, muamalah kita dan amal soleh kita, itu natijahnya, hasilnya harus membentuk manusia-manusia yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dihadirkan ke muka bumi ini oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh, aku telah mengutus Rasulullah SAW, kata Allah, untuk memperbaiki akhlak manusia. Atau kata Rasul, aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, akhlakul karimah ini menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu, ibadah kita, amaliyah kita, amal soleh kita, itu menjadi tidak sempurna apabila tidak menghasilkan pribadi-pribadi atau insan-insan yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik inilah, maka seluruh sendi-sendi kehidupan manusia akan bisa diperbaiki dan akan berada dalam kondisi yang aman, damai, dan tentram. Selanjutnya, jurus yang ke-8, mulai. Bedah rongga dada dengan segera agar terbuka pintu-pintu rahasia dan mendapatkan hikmah. Rahasia diri kita berada di dalam dada kita, atau di dalam dada kita ini tersembunyi hati. Sedangkan hati ini ibarat sebuah raja yang akan mengendalikan seluruh bala tentaranya dan pasukan-pasukan. Oleh karena itu, karena hati ini merupakan raja dari seluruh anggota badan kita dan akan menentukan setiap cara berpikir dan pola perilaku kita. Oleh karena itu, sebaiknya apa yang tersembunyi di dalam rongga dada kita, yang berbentuk hati tadi, berbentuk qalbu tadi, harus dibedah. Dibedah dalam arti kata, dibersihkan dari segala noda, dari segala penyakit-penyakit yang ada dalam rongga dada, supaya mendapatkan hikmah dan pengajaran yang baik, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila di dalam rongga dada itu penuh dengan kekotoran, penuh dengan noda, penuh dengan penyakit-penyakit hati, maka cahaya itu tidak akan datang ke dalam kalbu kita. Atau dengan kata lain, perilaku kita tidak akan mencerminkan akhlakul karimah yang sudah disebutkan tadi. Segala pikiran kita, perbuatan kita dikendalikan oleh hati kita. Di dalam hati yang baik, maka akan menimbulkan cara berpikir dan perilaku yang baik. Sebaliknya, di dalam hati yang penuh dengan penyakit dan kekotoran, maka akan menghasilkan pikiran-pikiran yang kotor dan buruk, juga perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul.
Kita lanjutkan dengan jurus yang ke-9. Mulai. Jangan biarkan dosa dan kemungkaran menguasai jiwa. Hancurkan dengan taubatan nasuha. Salah satu hal yang akan mengotori jiwa kita adalah dosa. Oleh karena itu, menghentikan perbuatan dosa, kemudian bertaubat dari segala dosa-dosa yang pernah dilakukan, menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi jangan biarkan dosa-dosa itu atau kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran batiniah itu menempel kembali di dalam diri kita. Karena apabila dosa-dosa itu ada kembali di dalam diri kita, berarti kita mengotori kembali jiwa dan ruh kita. Apabila kotoran itu ada di dalam ruh dan jiwa kita, berarti ruh dan jiwa kita dalam keadaan sakit. Seseorang yang sakit batinnya amat berbahaya dibandingkan dengan yang sakit lahiriah. Sakit batin akan menimbulkan sakit lahiriah. Oleh karena itu, taubat dari segala dosa merupakan pintu terbukanya segala kebaikan. Apabila tobat tidak dilakukan, maka dikhawatirkan pintu-pintu kebaikan yang lain akan tertutup dan tidak terbuka. Kita lanjutkan dengan jurus yang terakhir, jurus yang ke-10. Mulai. Tujuan telah ditentukan, jalan telah ditetapkan, dan bekal telah disiapkan, maka amanah akan segera ditunaikan. Insya Allah. Amin. Setelah kita melakukan sebuah perjalanan panjang, berarti kita sedang menempuh kepada tujuan yang kita inginkan untuk hidup di dunia ini maupun hidup di akhirat nanti. Oleh karena itu, setelah tujuan itu kita tetapkan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada mardhatillah, maka bersiap-siaplah kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan melaksanakan amanah-amanah yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkiprah di alam dunia ini, untuk menimbulkan kemaslahatan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian, itulah tadi 10 jurus sudah diperagakan beserta dengan falsafahnya. Maka di pengakhiran latihan jurus selalu ditutup dengan khatimah, atau dengan kata lain penutup. Duduk semua, posisi sedang duduk. Bagaimana posisi duduk? Duduk saja. Posisinya duduk, bersilah. Kemudian seperti itu. Ini kita akan melakukan khatimah, teman-teman sekalian, atau penutup dari kegiatan latihan Raja Wali Sakti. Dan lakukan semua itu dengan hening. Matanya dipejamkan semua. Kita sama-sama akan melakukan penutup kegiatan atau penutup latihan jurus
Raja Wali Sakti. Kembali meneliti dan merenungi diri. Sudahkah tugas dijalankan dan amanah ditunaikan? Bahkan apa yang dirasakan belum cukup jadi jaminan bahwa jalan hidup sudah aman. Karena boleh jadi ada yang tertinggal. Dengan doa dan permohonan kepada Allah yang Maha Rahman, Sang Raja Wali Sakti akan kembali untuk mengabdi dan berbakti kepada Ilahi. Saudara-saudara sekalian, di dalam khotimah ini kita melakukan muhasabah diri dan sekaligus berdoa. Karena bagaimanapun setiap apa yang kita lakukan, kiprah apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari amat sangat tidak sempurna. Dengan kata lain, banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Mengingat keterbatasan yang ada pada diri kita, keterbatasan kemampuan, keterbatasan ilmu, dan keterbatasan kesadaran. Oleh karena itu, setiap kali kita sudah melakukan tugas dan menjalankan amanah yang diperintahkan kepada kita, maka selayaknya lah kita senantiasa melakukan muhasabah untuk kembali mengoreksi diri kita. Dan jangan lupa untuk berdoa kembali kepada Allah, memohon petunjuknya, memohon pertolongannya dan perlindungannya, agar kita senantiasa diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada kita semua. Nah, itulah teman-teman sekalian, seluruh rangkaian jurus-jurus Raja Wali Sakti sudah kami persembahkan di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan sekaligus mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua tentang apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa di dalam latihan jurus Raja Wali Sakti ini ada pembangkitan energi, atau kita mencoba untuk mengharmoniskan energi yang ada dalam tubuh kita, sehingga energi yang ada dalam tubuh kita menghasilkan energi-energi positif yang akan memberikan sugesti positif kepada tubuh kita, kepada jiwa kita, kepada pemikiran kita. Dan pada akhirnya nanti akan timbullah jiwa-jiwa yang tumakninah dan mutmainah, jiwa yang tenang. Karena sesungguhnya jiwa yang tenang itulah yang akan bertemu dengan zat yang maha kekal, yaitu Allah Rabbul Jalil. Nah, teman-teman sekalian, kita nanti akan kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Kalau latihannya sudah sampai seperti itu, nanti kita akan lanjutkan dengan acara berikutnya. Kita akan coba yang berbentuk pengecekan energi, ya, nanti pengecekan energi. Ini bagi yang itu selesai, boleh ke pinggir dulu, boleh ke pinggir dulu semuanya. Silakan nanti ke pinggir di sebelah sana, di pinggir saja di situ berdiri. Kita akan lanjutkan dengan yang berikutnya. Kita akan coba untuk pendeteksian energi, ya, dalam hal ini kita akan melakukan pendeteksian energi. Udah. Nah, nanti saya akan menugaskan dua orang. Jadi nanti bergantian menugaskan dua orang untuk melakukan deteksi energi. Ada deteksi energi apa? Deteksi energi yang ada di tongkat ini. Jadi saya mohon doanya nih kepada teman-teman semua. Di dalam kesempatan ini saya mencoba untuk mentransfer energi ke tongkat ini. Kemudian akan dilakukan pendeteksian atau pengecekan oleh salah satu anggota Raja Wali Sakti. Dan ini akan kita lakukan 2 kali.
dengan orang yang berbeda. Untuk masing-masing mengecek energi yang saya transfer ke tongkat ini. Energi apa yang timbul dan reaksi apa yang timbul, nanti kita lihat dari masing-masing orang yang melakukan pendeteksi ini. Mohon doanya supaya pendeteksian ini berhasil ya, menurut sekalian. Nanti bisa salah seorang dulu, nanti kemudian Citra ya melakukan pendeteksian energi yang ada di dalam tongkat. Lakukan. Teman-teman sekalian, saya sudah mentransfer energi ke tongkat ini ya. Dan nanti seperti apa reaksi atau respon dari salah satu teman anggota Raja Wali Sakti ketika melakukan deteksi energi yang ada di dalam tongkat ini. Mohon simak baik-baik ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Mohon doanya dari semua. Oke, silakan salah satu berada di sana. Ya, tengah ya. Lurus ke tongkat ini ya. Agak dekat boleh. Nah, di situ cukup ya. Dan ini salah satu anggota Raja Wali Sakti sudah kita tampilkan ke depan ya. Dan posisinya lurus dengan tongkat ini. Nah, nanti apa reaksinya ketika melakukan pendeteksian energi yang sudah saya transfer ke tongkat ini. Sudah siap ya? Silakan fokus dan konsentrasi. Kita lihat reaksinya seperti itu. Reaksi yang pertama sudah mulai timbul teriakan. Nanti untuk sementara kita lihat reaksinya dulu, nanti akan kita coba tanyakan kenapa dia menimbulkan reaksi seperti itu, nanti kita akan tanya. Maaf teman-teman, ada sedikit kebablasan nih ya, sedikit kebablasan. Mudah-mudahan tidak terganggu kameranya ya. Mudah-mudahan tidak terganggu kameranya, oke. Oke, macet tetap. Oke, kita fokus lagi ke sini. Ya. Sudah cukup?
Nah, itu tadi ada reaksi seperti itu. Nanti kita akan lihat kenapa dia melakukan atau ada reaksi seperti itu. Ya. Kenapa ada reaksi seperti itu? Nanti kita lihat. Nanti kita coba kita tanya ya nanti. Setelah peragaan yang kedua. Setelah peragaan yang kedua nanti akan diterangkan oleh anggota Raja Wali yang satu yang lain. Reaksinya seperti apa? Itu reaksi yang pertama. Ya. Reaksi yang pertama dari teman kita. Ya. Ini kameranya bisa digeser atau lurus dengan ini. Sudah cukup bagus, pas kameranya ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan dengan peragaan yang kedua dengan orang yang berbeda ya, dengan orang yang berbeda. Bagaimana reaksinya ketika mengecek energi yang ada di dalam tongkat ini ya. Oke, sudah standby lagi ya. Mohon maaf tadi kamera agak sedikit terganggu ya, agak sedikit terganggu. Nah, sekarang kita akan lakukan yang kedua, pengetesan yang kedua, pengetesan energi yang kedua yang akan dilakukan oleh orang yang berbeda. Ya. Nah, ini agak sedikit trouble, nih. Belum bisa transfer energi, agak sedikit trouble ya. Nah, ini dalam situasi-situasi tertentu kadang-kadang ada hal-hal yang trouble. Tapi kita akan coba untuk netralisir lagi. Rupanya tadi masih ada energi-energi yang terbawa di sekitar sini ya. Kita akan coba untuk netralisir dulu nih. Saya akan coba cek lagi. Kondisi dari tongkat ini juga kelihatan masih belum stabil tongkatnya ini. Saya harus bereskan dulu nih energinya yang ada dalam tongkat. Jadi tongkat ini juga masih belum stabil energinya. Saya akan coba cek dulu tongkat ini supaya bisa stabil lagi. Nanti kita akan coba transfer energi lagi. Sebentar ya teman-teman sekalian, karena tadi cukup keras reaksinya yang ditimbulkan dari teman kita. Masih belum stabil nih kondisi tongkatnya. Tongkatnya tidak mau diam ini, dia mau bergerak terus karena sudah tadi rupanya ada benturan energi, jadi tongkatnya ini agak tidak mau diam dia. Kita coba netralisir dulu ya. Mudah-mudahan tongkat ini juga bisa stabil lagi seperti semula. Masih belum nih, masih belum stabil kondisinya. Oke, mohon bersabar teman-teman sekalian. Tadi benturannya cukup keras antara tongkat ini dengan teman kita tadi. Oke, mudah-mudahan bisa ternetralisir nih. Mudah-mudahan sudah mulai stabil tongkat ini energinya. Sebelum nanti saya coba transfer energi lagi. Ya, ini sudah mulai agak stabil nih. Ya, oke, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, kita coba isi energi lagi, kita coba transfer energi lagi. Bismillah. Ya, saya sudah coba transfer energi lagi ke tongkat ini. Tadi agak sedikit, saya harus netralisir dulu. Karena kelihatannya tongkatnya tadi karena terjadi benturan, jadi tongkatnya itu tidak mau diam dia tadi. Tongkatnya seakan-akan ingin bergerak terus. Nah, alhamdulillah tadi sudah ternetralisir kembali. Kemudian saya bisa transfer lagi energi yang berikutnya. Nah, silakan yang kedua, peraga yang kedua untuk mengecek energi. Ada energi apa di dalam tongkat ini dan bagaimana reaksi dari yang mengecek energi ini, nanti kita lihat. Ya, kita lihat. Oke, silakan. Konsentrasi, fokus.
ternyata sudah mulai bereaksi, teman-teman sekalian. Sudah mulai bereaksi. Sudah mulai bergerak. Sudah mulai bergerak. Jadi pergerakan masih melanjutkan, rupanya teman kita ini masih melanjutkan pendeteksiannya. Kita tunggu. Mulai ada teriakan hasil deteksi energi ini, kita lihat. Dan nanti kita lihat reaksinya ternyata berbeda-beda ya. Reaksinya berbeda-beda dengan peraga yang pertama tadi. Ini ada sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Nanti kita akan coba cek setelah acara ini selesai, acara pendeteksian. Ya, sudah selesai. Kalau sudah merasa cukup, sudah cukup ya. Ternyata sudah cukup, dan teman-teman sekalian ternyata reaksinya berbeda. Jadi, kalau kita perhatikan peraga yang pertama dengan yang kedua ini berbeda. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan ini? Dan ini yang perlu kita ungkap. Sebetulnya ada energi apa ya yang ada di dalam tongkat tadi ya, gitu. Sehingga reaksi yang ditimbulkan oleh orang ini ternyata berbeda. Dan kemudian nanti kita akan tanya, apa sih yang dirasakan oleh mereka sang peraga ini? Ya. Ketika mereka mengecek energi yang ada dalam tongkat ini, apa sih yang mereka rasakan sehingga mereka melakukan reaksi seperti tadi yang jauh berbeda satu sama lain? Ya. Ternyata berbeda. Ya. Oke, kita akan coba tanya ya satu persatu, teman-teman sekalian. Kita akan tanya, coba sini, yang pertama, peraga yang pertama ke sini untuk ngobrol dengan saya, supaya bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman yang sedang menonton pada malam hari ini, apa yang dirasakan ya, apa yang dirasakan, kemudian kenapa ada reaksi seperti itu. Nah, ini mungkin juga nanti kita minta penjelasan kepada yang melakukan ya, karena dia yang merasakan sendiri ketika pendeteksian energi, apa yang dirasakan oleh dirinya ketika pendeteksian energi tadi. Ini supaya kita mendapatkan gambaran, karena kalau ingin mendapatkan gambaran kita harus cek langsung kepada orang yang merasakannya. Oke, apa yang dirasakan tadi ketika melakukan pendeteksian? Pertama muncul ingin menyerang tongkat ya, yang maju sekaligus Ingin menyerang tongkat ya. ternyata setelah terpental mundur. Yang selanjutnya sama muncul, tapi melingkar, mau ajak melingkar gerakannya. Kalau tadi yang pertama tuh ingin langsung menyerang tongkat ya. Yang berikutnya itu melingkar dulu, mencari, bahkan setelah melingkar beberapa kali langsung mendekat dan berteriak ingin segera memegang itu. Jadi ada keinginan memegang tongkat. Ingin memegang tongkat, itu gerakannya itu seperti itu. Tapi ternyata tidak kuat juga. Yang selanjutnya berikutnya sama melingkar lagi dan mundur sampai ancang-ancang dari jauh gitu ya. Dari jauh langsung menyerang dan menangkap tongkat itu. Hanya ternyata terbawa juga, terbanting oleh energi ke depan ya, nggak bisa menahan. Itu yang dirasakan. Jadi ada keinginan untuk menyerang tongkat dan juga mengambil tongkat. Itu yang ada dorongan. Ya. Energinya, gerakan badannya. Jadi itu teman-teman sekalian, gerakan tadi itu didorong oleh tiba-tiba ada energi yang mendorong dia untuk menyerang tongkat atau untuk mengambil tongkat. Setelah diupayakan beberapa kali, mental, mundur dan sebagainya, akhirnya yang ketiga kali dia melakukan dengan sepenuhnya, dengan sekuat tenaga,
tongkat itu memang tadi terambil, tapi kemudian menjadi terbanting. Jadi orangnya terpental, terbanting bersama dengan tongkat itu sendiri. Bahkan tadi agak terganggu juga kamera di situ. Nah, itulah untuk peraga yang pertama tadi merasakan energinya seperti itu. Ada energi untuk menyerang tongkat atau ingin mengambil tongkat. Itu yang dirasakan tadi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya coba kita Mas Mitra sobat. Nah ini kameramen kita nih, jadi setiap penyelusuran jejak para wali Raja Wali Sakti, memang wajahnya ini jarang tampil karena dia adalah kameramen. Nah pada saat ini dia tampil sebagai pemerannya lah, ya pemeran tampil langsung untuk melakukan pendeteksian energi yang ditransfer ke tongkat. Nah kalau tadi seperti teman kita Pak Bagja itu penjelasannya seperti itu yang dirasakan ya ketika mendeteksi energi yang ada dalam tongkat. Nah sekarang Mas Fitra ini seperti apa tadi? Karena dilihat itu gerakannya berbeda, reaksinya berbeda, ya berbeda dengan yang pertama. Nah, silakan bisa dijelaskan apa yang dirasakan. Jadi pas tadi melakukan pendeteksian itu kayak ada tantangan gitu Pak, yang dirasa itu. Ada tantangan. Ketantangan. Ayo pegang saya gitu, ibarat seperti lah. Ada seperti itu. Iya, seperti itu. Ada pancingan pegang saya gitu. Iya, kayak ada pancingan. Nah, dalam hati ya. Cuma pas mau mendekat, tapi malah ada daya dorong yang kuat sekali gitu. Jadi tadi teriak itu bukan teriak apa-apa, ngerasain beratnya gitu Pak. Teriak itu berat bener. Ongkoh ini apa istilahnya suruh suruh megang ya. Istilahnya mungkin tantangan ya, mungkin karena tantangan. Ayo pegang sana. Ternyata bukan sekedar megang gitu, nggak bisa gitu. Ternyata ada energi lain gitu yang ini yang di seputarnya itu menghalangi saya gitu. Jadi semakin saya mengeluarkan energi berusaha gitu untuk melawan, malah semakin kuat daya dorongnya. Gitu tuh Pak. Ya mungkin seperti itu aja. Iya, jadi akhirnya karena keinginan kita semakin kuat, akhirnya semakin terdorong malah kita ya. Gitu. Semakin bersemangat, bernafsu untuk mengambil tongkat, malah semakin terdorong ke belakang ya, semakin kuat. Sehingga timbullah tadi teriakan itu. Ya intinya teriakan tadi sebetulnya untuk berusaha berusaha gitu untuk mengatasi atau menjebol energi tadi. Energi yang akan menghalangi untuk mengambil tongkat. Nah itulah jadi berbeda energinya, sebetulnya hampir sama ya. Dua-duanya ada semacam terdorong untuk mengambil tongkat dua-duanya. Hanya yang pertama itu walaupun dia berhasil mengambil tongkat, tapi dia terbanting juga akhirnya gitu oleh energi itu, ngebanting juga. Jadi gitu. Hanya yang kedua ini itu seperti terbendung ya, memang ada dua konversi energi yang berbeda dibandingkan yang pertama tadi ya. Yang kedua ini memang energinya lebih kuat dibandingkan dengan pertama, karena setelah pengalaman yang pertama tadi masih tembus, kesalahannya begitu ya, masih bisa ditembus, tongkat itu masih bisa diambil walaupun terbanting juga orangnya. Kemudian nah untuk peragaan yang kedua tadi diperkuat lagi benteng energinya, kita coba perkuat lagi benteng energinya, dan alhamdulillah tidak tertembus tadi itu ya. Tidak tertembus. Nah ini hikmah apa yang bisa kita ambil teman-teman sekalian dari sini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan bekal kepada kita. Setiap manusia itu diberikan energi di dalam dirinya, ada kemampuan itu ada gitu. Hanya tergantung kepada kita, apakah kita mau tidak untuk mengolah energi itu. Seperti kita lihat, makanya Raja Wali Sakti ini dia merupakan olah pernapasan untuk membangkitkan energi yang dalam tubuh kita. Kita mengolahnya sedemikian rupa. Nah kalau kita lakukan dengan rutin, kemudian juga dengan disiplin ya, kemudian dengan kesungguhan hati, maka insya Allah energi itu akan timbul dalam diri kita, dan energi itu akan membentengi diri kita. Energi itu akan membentengi diri kita, walaupun mungkin tidak terlihat, tetapi sebetulnya bisa terasa. Makanya ketika ada energi-energi negatif yang ada di lingkungan kita, apabila energi dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, dalam diri kita itu sudah aktif, maka energi negatif yang ada di sekeliling kita itu bisa terasa oleh kita, bisa terdeteksi oleh kita. Maka secara otomatis energi yang ada dalam tubuh kita akan melakukan protek atau pembentengan, ya, pembentengan secara otomatis.
Dia akan melakukan pembentengan sedemikian rupa supaya energi-energi negatif itu tidak membentur kepada diri kita. Itulah teman-teman sekalian hikmah yang dapat kita ambil. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan teruslah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sehingga bisa menghasilkan energi-energi positif, potensi-potensi positif yang timbul, sugesti positif dalam diri kita, pikiran positif, dan insya Allah nanti akan menghasilkan hal-hal yang positif juga di dalam kehidupan kita. Insya Allah, amin. Nah itulah teman-teman sekalian pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami khususnya tim Raja Wali Sakti dan umumnya bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan tayangan channel Al-Hubdar Raja Wali Sakti pada malam ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam kesempatan ini. Tiada lain yang kami maksudkan untuk menampilkan ini semua adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk diambil hikmahnya bagi kita, untuk kita semua, dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oleh karena itu, teman-teman sekalian silakan berbaris di sini. Berbaris di sini bersama dengan baris ini. Ya, di sini. Di belakang. Oke. Nah, kita akan mengakhiri episode penayangan latihan jurus dan falsafah Raja Wali Sakti pada malam hari ini, yang alhamdulillah sudah sampai kepada 10 jurus. Nah inilah ya, teman-teman yang pada malam ini kebetulan hadir pada kesempatan ini. Sebetulnya masih banyak teman-teman kami yang pada malam ini tidak bisa hadir, tidak bisa ikut serta bersama ini. Nah inilah yang hadir pada malam hari ini. Sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk ikuti terus jejak ekspedisi kami menelusuri jejak para wali bersama Raja Wali Sakti di episode berikutnya. Pantengin terus, jangan lupa subscribe, kemudian like and share tentu saja untuk mendukung channel kami tentunya ya, supaya kami tetap bersemangat untuk melakukan penelusuran atau ekspedisi ini, penelusuran para wali dan juga jejak-jejak sejarah yang lainnya. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Wali Sakti. Selesai.